Halo, sobat-sobat misioner yang terkasih, dimanapun kalian berada. Pada hari ini, saya ingin sedikit sharing tentang Hari Raya Kenaikan Tuhan. Teman-teman, apakah mungkin pernah mengalami atau merasakan ketika orang tua atau ayah ibu kita itu lagi keluar kota, mungkin atau lagi keluar negeri dalam cukup lama ya, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan mungkin. Sebelum mereka pergi, kira-kira apa yang mereka lakukan? Pasti persiapan-persiapan, dan tentunya adalah mereka juga tidak lupa untuk titip-titip pesan ke orang-orang yang ada di rumah, ke kita semua yang masih di rumah. Ini tolong ya, ini tolong, itu tolong, ini tidak boleh, itu tidak boleh, jangan keluyuran ya, atau jangan pulang malam, dan sebagainya. Begitu banyak pesan untuk kita semua, ataupun mungkin kita yang ada di dunia kerja, ketika bos atau atasan kita mau pergi misalnya, pasti juga kita dititipi banyak pesan. Ini tolong di follow up, ini tolong ditelepon, ini tolong dikejar, ini tolong beresin dan sebagainya. Target-targetmu juga jangan lupa dan sebagainya. Nah, saking banyaknya pesan-pesan atau saking banyaknya hal yang dititipkan ke kita, seringkali juga kadang-kadang kita lupa apa yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus dijalankan dan sebagainya. Nah, teman-teman, pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pun juga demikian. Tuhan sudah menitipkan pesan-pesan kepada kita untuk anak-anaknya yang masih berjarak di dunia ini. Sebenarnya pesannya simpel aja, hanya nggak banyak-banyak gitu ya. Jadi yang pertama adalah Tuhan Yesus berkata kepada kita adalah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Waduh, pesan dari Tuhan Yesus nih, kok berat banget ya kelihatannya mau dilakukan atau dilaksanakan. Mungkin di sini saya ingin sedikit berbagi, sharing aja, bagaimana sih kita bisa melaksanakan pesan-pesan dari Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah melalui sikap dan perbuatan kita. Teman-teman, kita sebagai anak-anak Allah, kita ini adalah kalau saya bilang, kita yang mempromosikan, kita yang menjadi corong dari kerajaan Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Itu yang paling simpel, yang paling dapat kita lakukan. Maksudnya adalah ketika dalam keseharian kita beraktivitas, kita bersosialisasi, kita bersinggungan dengan masyarakat, dengan teman-teman dan sebagainya, mereka pasti akan melihat, oh itu tuh orang Katolik seperti itu, oh itu loh orang Katolik itu misalnya nih, kalau kita yang ada di dunia sekolah atau masih ngampus, oh iya ya, dia jujur nih, kalau pas lagi ngerjain tugas nggak pernah kopas, nggak pernah nyontek dan sebagainya. Oh iya, dia mudah mengampuni, mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak mendendam. Jadi ketika orang melihat sikap kita, perbuatan kita, itu juga secara tidak langsung kita sudah mempromosikan kerajaan Allah. Kemudian kita yang ada di dunia kerja atau di dunia masyarakat, saya tergelitik sih sebenarnya untuk mengajak teman-teman kita ngurangi gibah atau gosip misalnya. Ketika ada seorang teman, kalau kita kumpul-kumpul, pasti mereka akan mulai dengan, kamu udah dengar belum ya, si ini, si A, si B, si C, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah mulai bergibah, kita sudah mulai bergosip, ingatlah bahwa kita juga makhluk yang penuh dengan kekurangan. Masih banyak dosa, ya kan? Masih banyak kesalahan di sana-sini. Ya, mari kita juga bisa menahan diri untuk tidak membicarakan ataupun menjelekkan orang lain. Karena apa? Kita sendiri pun juga
ya nggak bagus-bagus amat gitu loh. Kita juga ya kalau dibilang apa, dapat nilai juga ya mungkin nggak sempurna-sempurna amat, karena kita juga masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, ya marilah kita juga bisa mengurangi ketika, ada orang yang mengajak gosip gitu ya. Ya itulah mungkin, kalau saya bilang dari contoh-contoh yang simpel, masih banyak contoh yang lain, tetapi contoh-contoh yang simpel yang bisa kita lakukan adalah, dengan hal-hal yang sederhana, mudah memaafkan orang lain, ya kan, kemudian bersikap jujur, kemudian kita juga mau mengasihi, mau mengampuni dan sesama, itu yang merupakan contoh-contoh simpel yang bisa kita lakukan sebagai, agen-agen atau sebagai orang-orang yang untuk mempromosikan kerajaan Allah. Contoh yang kedua atau tips dan trik tips yang kedua adalah, melalui hubungan kita di keluarga masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan, orang tua, bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita, bagaimana hubungan kita dengan, ART atau mungkin pembantu kita. Saya tergelitik khususnya dengan hubungan kita dengan, ART atau pembantu kita. Sudahkah kita memperlakukan mereka dengan baik, dengan manusiawi, bukan memperlakukan mereka sebagai alat atau objek, tapi betul-betul kita menganggap mereka adalah sesama kita. Sudahkah kita bersikap seperti itu? Tentang hubungan kita dengan orang tua, apakah kita masih sering bantah ya, atau sering ngeyel? Kalau bahasa Indonesianya itu membantah, beradu argumen ya. Ketika orang tua ngomong A, ya kita ngotot harus B dan sebagainya. Ya, marilah kita juga bisa menurunkan ego kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita. Mungkin dengan hubungan dengan keluarga yang lain, misalnya dengan kakak, adik, misalnya dengan saudara kita, bagaimana kita juga bisa saling mengalah, saling mengampuni misalnya, maupun juga bisa menurunkan ego kita untuk saling mengerti apa yang mungkin kehendak mereka. Jadi dari contoh yang simpel di dalam keluarga pun itu juga bisa menjadi suatu corong, suatu metode untuk mempromosikan kerajaan Allah. Kalau orang lain melihat, oh ya keluarga itu harmonis, keluarga itu rukun, ya kan, keluarga itu kelihatannya adem ayem, bisa harmonis lah, ya katakan seperti itu. Orang-orang juga melihat, oh ya itu suatu contoh keluarga Katolik yang baik. Jadi teman-teman, apa yang sudah dititipkan oleh pesan-pesan oleh Tuhan kita Yesus Kristus juga hendaknya kita bisa jalankan, yaitu dengan cara yang simpel-simpel aja, nggak usah susah-susah, melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari, maupun juga dengan hubungan di keluarga kita masing-masing. Ya semoga dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini juga mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, dan kiranya kita juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang bagi sesama di sekeliling kita. Terima kasih, salam misioner.